pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ibrahim baik. Baik ya. Meskipun keadaan cuaca yang tidak jelas ya, kadang hujan, hari kemarin seharian mendung ya. Kemarin seharian mendung. Hari ini juga tadi pagi hujan sampai hujan. Jadi puji syukur kita hari ini masih bisa datang meskipun kondisi cuacanya gerimis, hujan, ya kita patut bersyukur karena masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat belajar di hari ini. Meskipun jumlah kita yang untuk hari ini masih kurang ya, baru 9 orang yang hadir, mudah-mudahan nanti ada temannya yang menyusul. Ya, mungkin sebelumnya coba bisa dilihat di lakinya atau di bawahnya ada sampah-sampah, mungkin bisa dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Biar nggak jadi sarang nyamuk di lakinya, biar nggak ada yang nanti. Ya, tidak ada, bersih ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang di sini yang tidak hadir siapa? Tadi ada si saya nggak hadir. Lalu siapa lagi? Bonifacia Selti, kemudian siapa lagi? Ada 6 orang yang nggak hadir ya. Nanti bisa dikonfirmasi kepada teman-temannya kenapa nggak hadir ya. Tadi baru 1 orang yang isi. Kemudian tadi ada juga yang datang 1 orang ya. Minggu lalu kita belajarnya tentang apa? Coba dari Emerald Tiena Fernawari. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh 2 komunitas. Ikatan kovalen itu pemakaian secara bersama-sama. Ya, kayak kemarin ada ilustrasi tentang 2 orang yang sedang bermain badminton. Ya, pasti berpasangan. Pasangannya itu bisa berikatan ion dan bisa berikatan kovalen, bisa serang terima elektron dan bisa menggunakan elektron secara bersama-sama. Ya, kalau untuk ikatan kovalen itu pemakaian secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Ya, biasanya antara unsur non logam dan non logam. Ikatan kovalen itu dibagi menjadi berapa? Ini berapa? Ikatan kovalen dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen 2, dan ikatan kovalen 3. Ya, jadi ikatan kovalen itu dulu minggu lalu kita telah belajar ada 3, ada 1 lagi ya, ikatan kovalen kombinasi. Jadi yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal. Tunggal itu kemarin masih ingat nggak kita menggunakan namanya struktur apa? Struktur Lewis. Ya, udah masih ingat kan cara menggambarkannya yang kita gunakan adalah elektron valensi. Jadi sampai tak proyek satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, proyek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pemakaian elektron secara bersama-sama. Untuk tujuan pembelajaran di hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model Paramus Learning, ya, jadi Bapak kasih masalah kayak kemarin gambar. Dengan pendekatan saintifik berbasis TIPEC, peserta didik dapat menjelaskan ikatan kovalen polar dan non-polar dan menganalisis perbedaan senyawa kovalen polar dan non-polar, serta melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan karakteristik senyawa kovalen polar dan non-polar berdasarkan beberapa sifat fisika dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan tetap mengutamakan disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Ya. Oke. Sekarang di depan ada orientasi masalah. Coba dibacakan si Bayu. Coba dibacakan orientasi masalah di depan. Suatu di sekolah mesin tadi surat terbunyi anak-anak berlari menunjukkan pelanggaran yang terdapat surat anak yang bernama kamu terlihat makan goreng menggunakan tangan. Mesin tadi surat berlari itu berbunyi kamu segera mencuci tangannya menggunakan air dan tangan kamu tampak masuk minyak.
buah, kari ayam, rendang, ya macam-macam. Kalau kalian makan pakai tangan, kalian cuci biasa, hilang nggak kotorannya, lemaknya, lengketnya? Ya. Kenapa? Coba, ada bisa merumuskan masalah berdasarkan apa yang kalian lihat di depan? Apa yang menyebabkan tangan menggigitnya ketika dicuci dengan air tidak dapat hilang minyaknya? Ya. Apa yang menyebabkan tangan yang berminyak ketika dicuci dengan air tidak dapat hilang minyaknya? Itu pertanyaan dari si Hana tadi. Tahu nggak? Kan pernah beda nggak sih hal-hal itu? Pernah terpikir nggak? Kenapa kalau kalian campurkan air dan minyak nyatu nggak sih? Nyatu nggak? Kenapa nggak nyatu? Nah itu pertanyaannya, itu pertanyaan. Kenapa air dan minyak itu nggak nyatu? Malam tadi Bapak udah kirimkan video kan? Video, kemudian ada LKPD-nya juga Bapak kirimkan, tidak ada bahan ajar juga sudah dibaca-baca ya, meskipun sekilas, meskipun hanya membaca apa yang Bapak kirimkan tidak membaca isinya ya nggak apa-apa. Ya, jadi ini Bapak kasih lagi LKPD-nya. Bisa duduk di kelompoknya masing-masing, berkelompok lagi, ya, berkelompok lagi. Silakan nomor kelompok seperti minggu lalu, bisa. Negatifan dan heterogen adalah 2,1. Nah, data elektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel SPU. Nah, oleh karena elektronegatifan lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan dengan lebih kuat. Tadi sudah tahu kan kenapa si air itu tidak dapat bergabung dengan si minyak, ya, karena air itu sifatnya polar. Bisa pakai HP ya. Nanti jangan WA. Bersifat senyawa mencairkan, mungkin juga mengandung senyawa non-polar. Jadi intinya ketika non-polar saling bertemu, maka menyatu dan berkumpul. Dua, kenapa ketika dicuci dengan air sabun dapat bersih? Karena sabun memiliki dua kutub, yaitu kutub negatif dan positif. Untuk penjelasannya, air akan lebih tertarik dengan sisi negatif sabun dan minyak akan tertarik dengan sisi positif sabun. Ada yang untuk pertanyaan? Atau bisa lebih keras sedikit? Ya, kita sedikit ya. Untuk nomor berapa untuk? Nomor berapa? Satu. Nomor satunya, baik. Karena saya bergerak, saya kalau jadi rumusan masalahnya, satu, apa hubungan gambaran minyak yang tidak dapat menyatu dengan air dengan menjadi ikatan kalian polar dan non polar. Tadi ada terdapat perbedaan sedikit ya. Kira-kira perbedaannya di mana? Di pengamatan. Pengamatan ya, di pengamatannya itu ada sedikit perbedaan. Pasangan elektron ikat yang digunakan untuk ikatan. Apabila pasangan elektron ikat lebih tertarik ke salah satu atom, ya. Nah, jadi pasangan elektron ikat ini akan lebih tertarik ke atom Cl.
Cl, elektronegatifannya lebih besar si Cl, sehingga pasangan elektronnya ini akan lebih tertarik ke Cl. Nah, karena dia lebih tertarik ke Cl, terjadilah pempolaran atau penguatan. Nanti yang salah bisa dikoreksi ya untuk kelompok 2 ya. Sekarang boleh membentuk kelompok membentuk posisi seperti awal tadi ya. Boleh. Nanti bisa disampaikan juga apa yang sekiranya kalian belum dimengerti, penyampaian Bapak yang kurang jelas bisa ditanyakan ya untuk perbaikan kita bersama ya. Siapa yang bisa menyimpulkan sedikit pembelajaran kita di hari ini? Coba, ya, Brilianti. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda ke elektron relatif besar, mempunyai bentuk molekul asimetris dan mempunyai momen dipol tidak sama dengan. Siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan? Coba. Senyawa kovalen dikatakan non-polar jika senyawa tersebut tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Ikatan kovalen non-polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Dikatakan ikatan kovalen polar adalah jika pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ya. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda keelektronegatifan yang besar. Ya. Tapi tidak sangat besar. Kalau sangat besar itu nanti dia larinya ke ikatan ion. Ya. Ada ini juga, ada standarnya juga batasannya. Nah, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke atom-atom yang berikatan. Untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan kalian menguasai materi, Bapak ada soal evaluasi, silahkan dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, 10 menit atau 2 menit ya. Ini pilihan ganda. Pilihan ganda jadi ada 5 soal, nanti kalian bisa silang. Untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan mempelajari ikatan logam. Ya, ada ikatan kovalen, ikatan ion, dan ikatan logam. Ada unsur logam dan logam. Untuk menutup pembelajaran kita di hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat hikmah, ya, atau berkah, agar tidak sia-sia apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Berdoa di masjid. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Ya. Apakah terus kita kasih terus buat diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di hari ini. Bapak akhiri pembelajaran kita. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.